Lo semua lagi nonton podcast Awal Minggu dan bareng gue udah ada bapak baru, salah satu talent Emily yang akhirnya memiliki anak. Alhamdulillah saya sudah menjadi seorang bapak. Sekarang udah lain ya, pembawaan lain langsung. Betul sekali Bung Adri. Lo serius langsung mau berubah image gitu jadi bapak? Ya kita hanya berusaha untuk menjadi lebih bijaksana ketika menjadi seorang ayah gitu kan, kurang lebih Bung Adri. Gue lama-lama acara gue jadi kayak acara Dedi, ini lu gimmick-gimmick gini, lu udah gak real lagi lu. Kagak maksudnya, gua kan emang tugasnya downgrade pokoknya semua acara lu gue downgrade gitu. Kenapa sih lu kayak gitu? Gak apa-apa, biar lu juga mau turun aja. Lu tuh kenapa sih? Maksud gue lu mau jaim untuk apa lagi sih maksud gue gitu? Nggak ada, udah downgrade aja semuanya gitu. Masa acara sendiri nggak mau tagline? Regen tuh paling sering mengekspos gua kayak gitu ya, jadi kayak Adri apa nih sok keren banget sih, udah gua acak-acak deh semua gitu. Iya gitu, termasuk di show lu. Sekarang juga gue pengen gitu, lo harus ada gimmick-gimmick dikit bang. Gitu, bener dah. Gue tuh gak cepet gue tuh sebenarnya pengen gimmick-gimmick. Apa? Pengen gue gimmick-gimmick. Coba aja, ntar kapan-kapan lu sebenarnya ya di MLI kalau tiba-tiba lu bikin konten prank bagus banget bang. Enggak serius dah. Karena gak ada yang nyangka. Karena gak ada yang nyangka gitu, lu prank gitu tiba-tiba kayak lu nelpon di luar ngomong teriak, maksud lu apa gini. Tapi teleponan, bang maaf ya soalnya tadi saya prank gini di situ ada kamera, lu gitu pasti menarik banget sih menurut gue. Tapi seorang Adri gitu yang kayak gitu. Kalau enggak mukbang gitu bagus bang lu. Gue pengen malah mukbang. Cobalah bikin. Pengen banget gue pengen konten makan tuh gue pengen banget. Tapi nggak ada yang percaya gitu sama gue. Nggak ada yang percaya kenapa? Nggak tahu. Bisa lah, lu yakin gue lu bikin konten mukbang gitu pasti pecintanya bakal banyak gitu. Justru lu kan buka pasar baru gitu. Bener. Kayak gua kan buka pasar baru aja gitu. Luar biasa. Regen ini udah artis banget sekarang. Artis banget, udah beda jauh dari zaman gua kenal di Suci ya. Udah jauh banget ya kayaknya ya. Sebenarnya bukan jauh bang. Sebenarnya mah gua mah biasa aja gitu. Cuman banyak orang-orang yang akhirnya lah Regen bisa dibeginiin gitu loh, dia bisa gini gitu, sebenarnya gitu sih. Tapi lo ngerasa nggak hidup lo udah berubah jauh banget, maksudnya lo dari atau dari kuda nggak ditolong bapak lo sampai sekarang udah punya anak, lo ngeliat tuh jauh nggak berubah? Jauh banget gue berubah, terasa banget sih, apalagi pas ya ini hamil anak gue nih, rezekinya tuh bener gue percaya tuh rezekinya di anak gitu, karena semua tuh kayak beruntutan semua tuh gitu, dari gue tuh video Panji sama Panji marah-marah itu tahun 2017 atau 2018. Nah terus Dedi ngundang gue, dia bilang dia gara-gara nonton videonya Panji. Terus sama nonton beberapa video gue di kolong meja, katanya gue marah-marah gitu. Terus bilang ya gue lucu aja gitu. Terus makanya gue diundang itu, makanya gue bilang ini nih rezekinya rezeki anak nih gitu. Karena kalau misalkan emang dia tahu gue marah-marah, dia ngundang gue dari 2018 gitu kan. Dia kan dari yang masih lebih anget-angetnya lagi gitu. Ini enggak di 2020 dia baru ngundang gue gitu. Dia ngajakin gue karena video itu, makanya gue bilang ini mah rezeki anak nih, gue bilang rezeki anak. Dari situ baru tuh Om Deddy segala lanjut. Gue tuh apa sih persepsi lo tentang gue gitu Jakarta Selatan dan apa tadi? Gara-gara barusan tadi. Gue penasaran. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan gue udah pernah ngomong juga kan podcast. Ya kan gue Tangerang bang gitu. Tangerang kan maksudnya ya walaupun masih deket-deket Jakarta cuman beda lah. Kita kan ngeliat anak Jaksel tuh wah gila, kayak naik Vespa gitu kan, keren, celana pendek cocok gitu. Beda lah gitu. Kagak bener, gue kalau pakai celana pendek sepatu Vans tuh kayak cocok banget gitu kalau anak Jaksel. Kalau anak Tangerang tuh kayak lu ngapain sih? Lu ngapa dah gitu-gitu kayaknya kalau gitu. Kalau anak Bekasi, cuman kalau anak Jaksel tuh kayak cocok aja naik Vespa gitu. Lo pas lahiran yang bikin kayak anjing hidup gue bakal beda nih gitu. Itu pas momen apa? Pas momen mau ajanin. Mau ajanin tuh. Soalnya kan gue pas maksudnya ketika gue itu tuh gue ngemikirannya paling gue harus cari duit gitu. Gue harus gue harus bijak gitu kan. Nah pas gue mau ajanin itu maksudnya gue ada momen ketika sebelum gue ajanin tuh anjir gue harus bikin anak ini juga punya agama yang bener gitu, jangan sampai kayak gue lah gitu, gue agamanya kurang gitu, gue harus ngajarin dia agama segala macem. Itu yang bikin gue harus bikin anak ini jadi anak soleh gitu karena ini amanah, gue mikirnya gitu langsung. Maksudnya
yang tadi cuman mikirin dunia, terus gara-gara pas mau ajan itu gue mikirin akhirat segala macam, kehidupan setelah mati gitu-gitu. Nggak usah ditepuk tanganin. Cuman itu yang bikin gue terus gue langsung, wah gue nggak bisa nih kayak gini mulu nih gitu. Kayak gini dulu tuh apa marah-marah di TV? Bukan marah-marah di TV, tetap gue. Kenapa tiba-tiba galak? Iya enggak, maksudnya marah-marah di TV bukan tiba-tiba galak bang. Cuman itu kan apa, marah-marah di TV kan emang nyari duitnya gitu. Maksudnya yang gimana kayak gini-gini tuh ya sembarangan lah hidupnya gitu, nggak ada kayak nggak punya agama gitu. Sekarang tuh harus lurus. Ya kayak Rispo lah gitu. Sekarang. Lo periode dalam hidup lo apa periode dalam hidup lo yang nggak bakal lo mau ceritain ke anak lo? Periode apa yang nggak pengen gue ceritain? Habis juara suci 1 sampai sebelum ketemu Indah, gitu. Apa ya yang nggak pengen gue ceritain tuh? Kayaknya semua bakal gue ceritain sih. Waduh. Gitu. Jadi lo nggak takut ya kalau anak lo gede terus Iya. dia nemu video stand up lo gitu? Nggak apa-apa lah gitu. Nggak apa-apa. Iya itu Yang lagi. nyasar-nyasar ke doya. Iya, nggak apa-apa kalau itu. Yang itu. Oh itu dulu papa dulu. Pasti ntar gua itu dulu papa bandel nak gitu. Oh, gitu. Papa gitu. Tapi mama kamu adalah seorang ibu yang sabar gitu. Dan papa akhirnya mau berubah gitu. Gitu. Paling anak gua bacot. Ya pasti gue nggak, kalau gue tuh soalnya nggak, emang bukan tipe orang yang menyembunyikan apa-apa ya. Gue tuh selalu pengen cerita gitu. Kalau misalkan ada orang pengen denger cerita ya gue cerita gitu. Jadi gue nggak menutupi apa-apa sih. Apa yang gue tutupin ya paling? Nggak ada sih bang, bener. Nggak ada. Paling kalau misalnya ada ya, paling yang gue tutupin tuh si Indah lagi kontraksi, gue pengen minta beli gimbal buat video biar bagus. Soalnya kan gue harus bikin konten. Nah terus gue video pakai tangan tuh goyang mulu, shaking. Terus dia lagi kontraksi, yang aku beli gimbal ya. Aduh terserah kamu dah. Buat konten soalnya gue bilang gitu. Itu sih paling. Anjing banget lu, bener-bener lucu. Bukan anjing bang, maksudnya ini tuh demi ini bang, shaking bener dah. Kalau nggak pakai itu tuh sayang, gambarnya bagus tapi shaking gitu. Nah kalau pakai gimbal tuh enak tuh jadi. Itu tukeran ya? Apa sih? Di support, dipromosiin. Di tukeran jadi support. Jadi tuh sama ya pada. Jadi gini awalnya nih gue ceritain nih. Ini tapi bukan tips and trick ya. Ini nih yang bisa cuman karena gue doang. Gue kan maksudnya lingkungan seleb ya. Gak nih, kalau gue nih jadi gini bang. Awalnya tuh gue caper ke mereka. Kenapa gue caper? Karena si Indah itu waktu hamil trimester pertama tuh dia 2 kali masuk rumah sakit. Dan kita masuknya di rumah sakit emang Maya Pada Hospital yang di Tangerang karena emang dekat sama rumah. Dirawat itu 2 kali. Yang pertama itu karena dia mual, muntah, terus akhirnya dikasih obat penafsu makan. Yang kedua karena infeksi saluran kencing, gitu. Akhirnya 2 kali dan kita ngerasa suster-suster di situ tuh baik-baik, gitu. Suster bidannya baik, segala macam, dokternya baik. Terus ya si Indah juga ngerasa nyaman gitu. Terus sampai mau minta ketiga, udah masalahnya mahal, ntar duitnya habis gitu. Kalau mau lagi. Udah tuh terus dia minta gitu, bukan minta, dia akhirnya kita ngerasa nyaman. Jadi yang kita lahiran di Maya Pada aja, dia ngomong gitu kan. Terus gue lihat-lihat di Maya Pada ada video dia sama Tantri kerjasama. Video siapa? Maya Pada sama Tantri. Oke. Tantri ini Kotak yang nyanyi. Lu masih mikir kalau Kotak aja bisa, masa gua? Ya iyalah. Tantri Kotak tuh lahiran 2000, kalau Tantri Kotak di 2012-2013 mungkin gua ngalah. Merasa jauh. Tapi 2018-2017 bisa lah. Bisa. Udah gini ya, iyalah, udah bisa lah, udah ketemu di tengah. Iya, pelan-pelan saja udah pelan-pelan saja udah sebanding lah sama beat-beat gue yang lain. Gitu. Terus gue ngeliat Tantri Kotak, wah kayaknya apa Maya Pada ini memang akrab dengan artis-artis gitu kan. Tapi gue nggak tahu caranya gimana bang. Jadi gue nggak tahu, akhirnya gue caper ke Maya Pada. Gue bikin video, bukan video, gue screenshot di Google Maps dari rumah gue ke Maya Pada Hospital. Itu waktunya cuma 5 menit kan dari rumah gue. Terus gue bilang, wah dekat sekali rumahku dengan Maya Pada Hospital gitu.
kita adalah tetangga, apakah tidak mau membantu tetangga gitu. Gue mention Mayapada Hospital. Itu nggak direspon tuh. Wah, nggak direspon nih. Habis itu besoknya Mayapada Hospital, ada Mayapada Hospital Kuningan peresmian, pembukaan. Terus dia share di post kan. Habis itu yang feed-nya yang dia post tentang peresmian di Kuningan, gue jadiin story. Gue bilang, "Selamat ya untuk Mayapada Hospital Kuningan atas peresmiannya," gue gitu. Gue gituin. Masih gak dibalas, Bang. Wah, gak dibalas nih. Terus besoknya beberapa hari kemudian beda sama ngerespon fans ya. Kalau fans lain tuh. Iya, kalau fans lain. Kalau fans kan langsung DM kan, langsung gegas. Lu kenapa ngarahin ke situ sih, Bang? Udah tuh kan. Udah lama gak ada punchline udah tadi. Iya. 3, 4, udah berapa hari, terus baru tuh gue DM gue ini lagi. Sekarang agak lebih lebay. Lebih frontal ya. Lebih lebay. Lebaynya sekarang tuh ini. Jadi gue masang wallpaper handphone gue pakai Mayapada Hospital. Di handphone. Gue pasang, terus gue sambil nanya, jadi gue screen recorder, gue bilang gini, "Guys, cara matiin center di iPhone gimana sih? Soalnya ini suka kepencet kalau simpen dalam kantong." Tapi wallpapernya Mayapada Hospital. Yang lucu adalah respon orang, "Ya udah Bang, matiin aja Bang, kamera di settingan ganti sama yang lain gini." Nggak ada yang abis dia komen begitu dijawab, "Anjing, gue baru sadar itu di bawahnya wallpapernya Mayapada Hospital." Gitu, jadi banyak yang gitu. Tapi Mayapada masih belum respon tuh. Wah, anjing gimana nih ya? Sedangkan masa lahiran semakin dekat, Bang, gitu kan. Wah, ini gimana nih? Wah, gue agak ekstrim. Jadi gue pas mau berangkat kerja, gue foto jam, tes gue foto, gue videoin. Di rumah gue sekarang jam segini ini gue mau jalan ke Mayapada Hospital. Tes nyampe Mayapada gue videoin lagi. Nyampe Mayapada Hospital jam segini. Ternyata cuma 6 menit guys dari rumah gue ini. "Ayo dong Mayapada, bisa dibantu yuk." Udah gitu, Bang, gue story-nya. Terus masih belum direspon. Besoknya lagi akhirnya gue saking semangat ya, gue beneran ke rumah sakitnya. Gue videoin ada logonya gitu, tempat nunggu gitu, ruang tunggu, terus ada logo Mayapada. Terus gue video, "Halo guys, jadi gue sekarang lagi ada di Monumen Modernland." Kan rumah gue Modernland kan, di daerah Monumen Modernland. Nah tuh Monumen Modernland guys ini, wah mantep nih di sini gitu. Buat liburan wisata enak banget kok gitu. Masih belum. Itu belum direspon. Diresponnya gara-gara gue pulang. Akhirnya gue pulang. Itu kan gue beneran masuk parkir, Bang. Gue masuk parkir kan. Terus gue pulang, ada lagi pembangunan. "Semangat untuk para pekerja yang sedang mengerjakan proyek di Mayapada Hospital." Gue gitu-gituin. Baru tuh di DM sama mereka. Di DM, "Mas Rigen, kalau misalkan ke Mayapada lagi kabarin aja, siapa tahu bisa ngobrol." Ini dia. Itu dia. Gue bilang, "Waduh, boleh Kak, sekarang juga saya balik lagi nih. Besok aja biar ketemu sama orang ininya, orang Markom. Ya, Markomnya gitu-gitu." Akhirnya besoknya meeting, terus itu belum dilangsung, si Indahnya udah disuruh swab. "Ya udah swab aja dulu Mas, masalah nanti kita deal atau enggak ya urusan belakangan itu." Jadi emang ada beberapa poin kan, ada kemungkinan normal, ada kemungkinan sesar gitu. Apa yang bisa gue kasih itu kan masih harus diobrolin kan. Terus dia ngelihat proposal semalaman itu gue dibantuin bikin nama Apri. Proposal apa value gue gitu, apa yang bisa gue kasih ke mereka itu gue ngerjain semalaman tuh. Terus paginya gue meeting tuh udah siap tes gitu. "Ya udah Mas, gini kita ngobrol." Si Indah swab tes, besok lusanya langsung lahiran, induksi. Tanggal 1 lahiran. Maka itu benar-benar mepet tuh. Benar-benar akhirnya tuh benar-benar rezeki tuh. Gila ya. Value-nya berapa Gen kalau boleh tahu? Guanya ke enggak yang diambil sama mereka. Maksudnya yang lu ambil benefit dari mereka tuh berapa? Gue sih nggak ngitung secara angka sih, Bang. Anjing. Gua tampol ya. Enggak, Bang, masalah beneran. Gue kalau ngitung secara angka, mungkin secara angka karena gue normal ya, maksudnya ya tidak terlalu besar yang dikasih. Oh, gitu. akhirnya normal. Karena lahirnya normal. Lancar, ya, nah, tapi proses pelayanannya itu yang gue bener-bener seneng banget, Bang. Itu gue dari bawah tuh disambut gitu, "Selamat datang." Gitu. Di Mayapada Hospital. Serius, Bang. Serius gitu. "Selamat datang." Gitu. Langsung kita ke ruangannya di dekor, ada balon-balon gitu. Wah, gila. Terus yang lucu ini satpam, "Oh, ini ya Mas Regan." "Ah, Regan." Jadi mereka tuh semua ada info kalau gua ini di situ, tapi mereka nggak kenal banget sama gua. Itu yang paling males. Itu yang paling males. Lu nggak takut disindir kayak, "Oh, lu
dari awal anak baru lahir aja udah kasih rekam jejak digital lalala gitu ya. Oh, yang kayak anak endorse gitu. Endorse. Ya, gimana ya? Itu tuh rezeki sih kalau misalkan dibilang itu anak endorse. Ya aneh aja menurut gua kalau misalkan orang nyebutnya anak endorse ya itu anak beneran, nggak bisa dibilang anak endorse gitu maksudnya. Itu juga kan maksudnya gua juga yang usaha segala macam, gua juga yang bolak-balik segala macam, gua harus ngurusin itu kayak ngerjain proposal semalaman gitu. Tetap maksudnya walaupun gue gratis tapi gue juga punya usaha itu gitu, usaha segala macam kayak Instagram gue harus nyari yang paling banyak insight-nya yang mana nih yang buat gue kasih gitu, yang buat gue jualin. Pokoknya yang paling gede itu insight kalau misalkan abis podcast sama Om Deddy. Gitu, jadi ya perjalanannya panjang lah. Jadi kalau misalkan orang bilang anak endorse tai lah lu emang lu emang lu aja yang iri udah lu. Makanya lu ya Allah warga sipil sih lu. Lu di endorse paling punya temen. Kalau gua mau udah corporate, bro. Anjing gitu. Lu pandangan orang dari kampung makin gede dong tentang lo ya. Kan waktu itu lu cerita tentang nikah nih gara-gara lu temennya Raffi Ahmad suruh bikin gede-gedean. Sekarang kalau pulang kampung lagi udah kayak apa lu? Sekarang malah dianggap gimmick, malah dianggap bercandaan. Gue sekarang udah lebih nggak ada harga dirinya. Kalau dulu tuh masih dibilang stand up komedian gitu. Kalau sekarang kayak gue kemarin nongkrong kan, waktu gue pulang ke Bima tuh adik gue nikah kan. Gue pulang ke Bima, gue lagi nongkrong. Woi Bang Rigen, marah-marah dong. Digituin gue sekarang anjing, gue bilang. Aduh, inilah kalau misalkan udah terlalu itu tuh jadi nggak ada harga dirinya gitu bang. Jadi orang semua nyuruh marah-marah gitu. Terus lo kasih nggak? Ya gue kasih.